Shalom saudaraku, kali ini kita akan masuk dalam seri pembelajaran kita yaitu 7 hukum kehidupan. Karena itu kita akan langsung saja mulai dengan seri yang pertama berikut ini. Hukum kehidupan yang pertama atau the first law of life dikenal sebagai everything produces after its own kind. Di dalam sains modern disebut sebagai DNA. Hukum ini berkata, segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri. Ini ada di dalam Kejadian 1 ayat 11, Kejadian 1 ayat 21, 24, dan 25. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya supaya Anda dapat mengerti dengan lebih baik. And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth, and it was so. And the earth brought forth grass, and the herb yielding seed after his kind, and the tree yielding fruit, whose seed was in itself after his kind. And God saw that it was good. Jadi ketika Tuhan memerintahkan kepada tanah untuk mengeluarkan semua tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman, dan pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah, Tuhan memberikan satu kode genetik tertentu supaya mereka bisa mereproduksi atau menghasilkan jenisnya sendiri. Dan Tuhan juga memberikan biji di dalam tubuh daripada buah-buahan tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana hukum kehidupan yang pertama ini ditetapkan Tuhan untuk semua jenis binatang-binatang, baik yang ada di dalam air, di udara, maupun di darat. And God created great whales and every living creature that moved, which the waters brought forth abundantly after their kind, and every winged fowl after his kind, and God saw that it was good. And God said, let the earth bring forth living creature after his kind, cattle, and creeping thing, and beasts of the earth after his kind, and it was so. And God made the beasts of the earth after his kind, and cattle after their kind, and everything that creepeth upon the earth after his kind, and God saw that it was good. Jadi Tuhan memberikan satu kode genetik di dalam semua binatang-binatang, baik yang ada di dalam air, di udara, maupun semua binatang-binatang ternak dan semua binatang-binatang yang melata di daratan. Dan Tuhan memberikan kode genetik ini dalam bentuk benih, yaitu sperma yang ada di dalam tubuh binatang itu sendiri. Jadi Tuhan memberikan kode genetik yang spesifik untuk tiap kelas jenis makhluknya, baik tumbuhan, binatang, maupun manusia. Di dalam perjanjian lama, kata yang dipakai adalah zera, yang berarti benih atau biji. Kata zera ini kemudian di dalam Alkitab Yunani kita berubah menjadi spora untuk tumbuhan atau tanaman, dan sperma untuk binatang dan manusia. Hukum yang pertama ini mengatakan bahwa apa yang kamu tabur, itulah yang pasti akan kamu tuai. Hal ini berlaku baik dalam dimensi fisik kita maupun di dalam dimensi roh. Kita lihat ya, Lukas 6 ayat 44. Yesus berkata, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak mungkin dipetik buah anggur. Galatia 6 ayat 7 mengatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditaburkan orang itu juga yang akan dituainya. Dan kalau kita membaca kisah mengenai Ayub, di dalam Ayub 3 ayat 25 dikatakan, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi di dalam pikirannya atau di dalam benaknya, Ayub telah menabur ketakutan dan kecemasan. Akhirnya hal itu membuahkan bencana dan kemalangan yang mendatangi kehidupan Ayub. Kejadian 1 menceritakan kepada kita kisah penciptaan di dalam dimensi ruang dan waktu kita. Kemudian dia menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari yang ketiga. Kita baca ya. Dia menciptakan tumbuhan dan pohon-pohon makhluk hidup menurut jenisnya, ternak dan binatang melata dan binatang di bumi menurut jenisnya. Ini adalah hukum kehidupan pertama yang ditetapkan Tuhan, yaitu everything produces after its own kind, atau segala sesuatu menghasilkan jenisnya sendiri, yang kita sebut juga dengan DNA. Tuhan menciptakan makhluk hidup menurut gambar makhluk hidup lainnya, bukan menurut gambar penciptanya. Namun ketika Tuhan menciptakan pria dan wanita, sesuatu berubah. Dia tidak menciptakan Adam seperti makhluk lain, menurut jenisnya. Sebaliknya, Allah menciptakan Adam menurut gambar dan rupanya sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita disebut sebagai anak Allah. DNA ini merupakan singkatan dari deoksiribonukleik acid. DNA adalah rantai polimer yang terdiri dari dua rantai polinukleotida yang melilit satu sama lain untuk membentuk heliks ganda yang membawa instruksi genetik untuk pengembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua organisme yang dikenal, dan banyak virus. DNA ini merupakan bahan yang bisa mereplikasi diri sendiri yang ada di hampir semua organisme hidup sebagai penyusun utama kromosom. Ini adalah pembawa informasi genetik.
Gen itu merupakan karakteristik atau kualitas mendasar dan khas dari seseorang atau sesuatu dan tidak dapat diubah. Lalu apa konsekuensi dari hukum kehidupan pertama yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Sekarang kita lihat dulu siapa itu Yesus. Dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai monogenes Bapa atau anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dalam Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi monogenes Bapa atau anak tunggal Allah yang ada di dalam diri Bapa atau di dalam pangkuan atau di dalam dada Bapa, dialah yang menyatakannya. Mono itu artinya satu atau tunggal, singular. Genes itu artinya jenis, gen, DNA atau sesuatu yang unik. Jadi ketika dikatakan Yesus adalah monogenesnya Bapa, itu artinya Yesus satu jenis, satu DNA, satu hakikat, atau satu esensi dengan Bapa, yaitu ilahi. Karena itu di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu ada di dalam diri Allah, dan firman itu ilahi, atau the word was divine. Jadi di dalam diri Yesus itu embedded atau tertanam DNA-nya Allah itu sendiri. Itulah sebabnya dia disebut anak Allah. Yesus merupakan gambar wujud Allah itu sendiri. Allah yang ada di surga yang kita sebut dengan Bapa, dia tidak mempunyai bentuk. Dia tidak bertempat, tidak berlokasi, dan tidak berwujud. Tetapi, di dalam diri anak tunggal Allah, yaitu Sang Firman, dia menyatakan dirinya. Itulah Yesus. Saya akan berikan Anda contoh apa artinya monogenes. Jika Anda disebut monogenes dengan bapakmu, kalau bapakmu itu berambut keriting, maka kamu jika disebut monogenes atau satu DNA dengan bapakmu, sekalipun rambutmu itu dicatok sampai lurus, tumbuhnya akan tetap keriting, teman-teman. Karena DNA bapakmu itu tertanam di dalam sel-sel tubuhmu. Itulah artinya monogenes. Allah yang tidak kelihatan, yang ada di surga, yang suaranya tidak pernah kita dengar, dan rupanya pun tidak pernah kita lihat, itu disebut dengan Bapa. Bapa di dalam naturnya atau esensinya adalah roh. Artinya tidak berbentuk, tidak berwujud, tidak bertempat, tidak berlokasi, tidak dapat dihitung, ditimbang, dan tidak dapat dipahami sepenuhnya. Dari Allah yang sejati ini, lahirlah Sang Firman, yang merupakan perwujudan atau gambar diri Allah itu sendiri. Yesus itu disebut sebagai the visible image of the invisible God. Kolose 1 ayat 15. Yesus disebut sebagai Allah yang zohir, Allah yang nampak, Allah yang kelihatan. Dari Allah yang tidak kelihatan, yang roh, yang batin, yang goib, yang ada di dalam surga. Di dalam diri Yesus atau Sang Firman ini, segala sesuatu diciptakan di dalam Dia, bagi Dia, dan untuk Dia. Jadi Sang Firman inilah yang menciptakan segala sesuatu oleh kehendak Bapa. Kolose 1 ayat 16. Yesus adalah Allah yang sejati, sebab Dia lahir dari Bapa. Dia tidak diciptakan, tidak seperti ilah-ilah lainnya yang lebih rendah, yang merupakan ciptaan. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi keilahian Yesus tidak pernah berubah. Keilahian Yesus didapat karena Dia adalah Sang Firman, yang satu hakikat atau satu jenis, satu esensi, satu DNA dengan Allah Bapa. Itulah sebabnya selama Yesus menjadi manusia dan Dia ada di dalam dunia, Dia tidak pernah tidak jadi Allah. Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya tetap Allah. Karena keilahian Yesus itu embedded atau tertanam di dalam DNA-nya. Yesus dalam inkarnasinya sepenuhnya Allah yang mengambil rupa manusia. Yesus bukanlah campuran apalagi setengah manusia setengah Allah. Dia sepenuhnya Allah dan sungguh-sungguh Allah yang mengambil rupa daging menjadi sama dengan manusia. Tubuh kemanusiaannya inilah yang dimuliakan waktu Yesus bangkit dari kematian. Dalam 1 Timotius 3 ayat 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah misteri iman kita, yaitu Dia Allah yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan di dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada para malaikat atau kepada para Allah, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia dan diangkat di dalam kemuliaan. Itulah Yesus. Inilah misteri iman Kristen. Sampai ketemu pada video berikutnya, kita masih akan belajar mengenai hukum kehidupan yang pertama. Demikian saudaraku seri pembelajaran kali ini. Kita akan ketemu lagi di seri-seri berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.